Walau di bawah Sintayong, pemain diaspora Eropa ini dilarang FIFA untuk tampil bersama timnas Indonesia. Dengan rumput SUGBK yang hampir sempurna, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih memukau. Sintayong arahkan timnas U22 Indonesia ke Piala AFF 2024, menargetkan tempat di final. Alasan Asnawi Mangkualam dan 4 pemain lain tak dapat panggilan ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap gelar TC di Bali menjelang Piala AFF 2024. Erick Thohir berikan pandangannya tentang 27 pemain timnas Indonesia yang dipilih untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Sintayong memanggil sejumlah pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Salah satu nama yang tak asing dalam daftar pemain adalah Ivar Jenner, gelandang muda yang konsisten di lini tengah. Ivar dikenal memiliki kontribusi penting bagi permainan Indonesia dan menjadi andalan bagi Sintayong dalam mengontrol jalannya pertandingan. Sayangnya, Ivar dipastikan tidak bisa tampil dalam laga pertama melawan Jepang. Larangan tersebut bukan karena alasan cedera, melainkan akumulasi kartu kuning yang ia kumpulkan selama babak kualifikasi sebelumnya. Selama beberapa pertandingan Ivar telah mengantongi 2 kartu kuning yang akhirnya membuatnya harus absen di laga penting ini. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Sintayong dalam merancang strategi untuk menghadapi tim kuat seperti Jepang. Absennya Ivar dalam laga melawan Jepang tentu memberi pengaruh besar pada komposisi timnas Indonesia. Meski demikian, Sintayong tetap memutuskan untuk membawa Ivar dalam skuad yang berangkat ke Jepang. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki alasan khusus untuk tetap menyertakan Ivar dalam perjalanan tim. Ia menilai kehadiran Ivar akan sangat dibutuhkan di laga kedua melawan Arab Saudi. Pemain muda ini diproyeksikan untuk tampil di pertandingan tersebut dengan harapan bisa menambah kekuatan di lini tengah Indonesia. Ivar memang harus melewatkan satu laga krusial, namun absennya ia di pertandingan melawan Jepang bukanlah akhir dari perannya. Sintayong yakin bahwa kehadiran Ivar akan membawa dampak positif dalam laga kedua. Pertandingan melawan Arab Saudi dianggap sebagai kesempatan emas bagi Ivar untuk membuktikan kemampuannya setelah absen di laga perdana. Sintayong berharap pemain diaspora ini mampu menunjukkan performa terbaiknya di laga berikutnya. Perkembangan kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno terus mendapatkan perhatian positif dari Coach Justin. Menurutnya, kondisi terbaru rumput stadion ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Meski demikian, Coach Justin mengakui bahwa kualitas rumput tersebut masih belum mencapai tingkat sempurna dan memerlukan waktu untuk benar-benar optimal. Coach Justin mencatat bahwa perbaikan ini tidak lepas dari komitmen pengelola SUGBK yang fokus menjaga kualitas stadion. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya SUGBK sempat digunakan untuk berbagai kegiatan lain yang memengaruhi kondisi lapangan. Namun saat ini tampak bahwa pengelola lebih berkomitmen terhadap perawatan dan pemeliharaan lapangan. Dalam pengecekan terakhir yang dilakukan pada Kamis lalu, Coach Justin mengamati bahwa sejumlah perbaikan telah dilakukan dengan serius. Meskipun kondisi lapangan belum sempurna, perbaikan ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Ia percaya bahwa metode yang diterapkan pengelola dalam merawat lapangan akan membantu memperkuat akar rumput. Proses perbaikan rumput di SUGBK ini memang membutuhkan kesabaran. Coach Justin menyadari bahwa kondisi lapangan yang belum optimal mungkin masih berpengaruh pada performa tim. Lebih jauh, Coach Justin berharap agar rumput stadion ini semakin kokoh dan menyatu dengan tanah seiring berjalannya waktu. Menurutnya, rumput yang tertanam dengan kuat akan menciptakan permukaan lapangan yang lebih nyaman dan aman bagi pemain. Hal ini diharapkan dapat menunjang performa maksimal timnas Indonesia dalam pertandingan penting yang akan datang. Turnamen Piala AFF 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi pelatih Sintayong bersama timnas U22 Indonesia. Dalam kompetisi ini, Sin akan memimpin skuad U22 yang tergolong muda jika dibandingkan dengan tim negara lain. Keputusan Sin untuk hanya mengandalkan pemain-pemain muda merupakan langkah berani yang menghadirkan tantangan tersendiri.
Dengan banyak negara lain kemungkinan membawa tim dengan kekuatan penuh, Sintayong menghadapi tantangan berat. Namun di tengah persiapan ini, pelatih asal Korea Selatan itu memberikan komentar yang mencerminkan sikap realistis terhadap kekuatan tim. Ia memahami bahwa skuadnya mungkin kurang dalam segi pengalaman tetapi ia tidak ingin kehilangan optimisme. Meskipun demikian Shin tetap menargetkan untuk membawa tim asuhannya mencapai partai final Piala AFF 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk berjuang maksimal di setiap pertandingan. Menariknya PSSI tidak memberikan tekanan besar pada Sintayong untuk turnamen ini. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut tidak membebani pelatih dengan target khusus untuk memenangkan Piala AFF. Fokus utama PSSI lebih condong kepada misi yang lebih besar yaitu membawa Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dalam konteks ini Piala AFF dilihat sebagai kesempatan berharga untuk mengasah pengalaman tim muda. Walaupun tanpa tekanan juara dari federasi, Sintayong tetap memasang target tinggi bagi skuadnya. Pelatih ini berharap timnas U22 Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal selama turnamen. Sintayong akhirnya angkat bicara mengenai keputusannya untuk tidak memanggil 5 pemain andalannya ke dalam skuad Garuda. Keputusan ini mendapatkan sorotan karena beberapa nama yang tidak dipanggil adalah pemain inti yang biasanya menjadi pilihan utama. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa alasan utama di balik keputusan tersebut adalah karena para pemain tersebut tengah mengalami cedera. Cedera yang dialami oleh para pemain tersebut terjadi saat mereka bermain untuk klub masing-masing. Selain Asnawi, 4 pemain lainnya yang absen adalah Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Malik Rizaldi, dan Dimas Drajat. Dengan kondisi ini, Sintayong memilih untuk tidak memaksakan mereka bergabung dengan skuad. Secara keseluruhan skuad yang dipanggil oleh Sintayong tidak banyak mengalami perubahan. Absennya Asnawi dan keempat pemain lainnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dalam menyusun strategi menghadapi lawan. Meskipun demikian Sintayong tetap optimis dengan pemain-pemain yang ada saat ini untuk membawa timnas Indonesia tampil maksimal. Pelatih Sintayong mengutamakan kesehatan pemain dan tidak ingin mengambil risiko dengan memaksa mereka bermain dalam kondisi yang kurang baik. Ia menyadari bahwa pemulihan cedera harus menjadi prioritas utama agar para pemain dapat kembali ke lapangan dalam kondisi terbaik. Dengan pendekatan ini Shin berharap dapat menjaga kualitas tim dan memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sintayong telah mengumumkan bahwa skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Bali. TC ini dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2024. Menurut Shin, latihan ini merupakan langkah penting untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi turnamen tingkat Asia Tenggara yang akan datang. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa pemusatan latihan selama 10 hari sudah cukup untuk mempersiapkan tim secara optimal. Ia mengungkapkan bahwa fokus latihan akan diarahkan pada pematangan taktik dan strategi yang akan diterapkan di setiap pertandingan. Dengan persiapan yang intensif ini, Shin berharap tim Merah Putih dapat tampil maksimal dan siap bersaing di Piala AFF 2024. Sintayong juga akan fokus mempersiapkan strategi untuk menghadapi laga pertama melawan Myanmar. Pertemuan dengan Myanmar menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam menguji kesiapan dan kekompakan tim. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan lawan, diharapkan timnas bisa tampil lebih percaya diri. Pemilihan Bali sebagai lokasi pelatihan juga memiliki alasan tersendiri. Dengan atmosfer yang lebih kondusif, Shin berharap para pemain bisa berlatih dengan nyaman dan fokus. Para pemain diharapkan bisa menjalani TC dengan optimal dan memaksimalkan waktu yang ada untuk berlatih bersama. Lebih jauh, Sintayong berharap pemusatan latihan ini dapat memperkuat koordinasi antar pemain dalam mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan. Keberhasilan TC ini dianggap krusial untuk menghadapi turnamen dengan percaya diri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, di mana Erick menegaskan bahwa skuad ini akan menghadapi 2 tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, mengingat kedua lawan tersebut memiliki reputasi kuat di tingkat Asia.
Erick Thohir menyampaikan harapan besar kepada 27 pemain yang terpilih untuk berjuang sekuat tenaga demi membela bendera merah putih. Ia menekankan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Pesan ini bertujuan untuk memberi dorongan moral bagi para pemain dan penggemar. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bukan sekadar laga biasa, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, skuad Garuda dituntut untuk tampil maksimal menghadapi dua tim papan atas di Asia tersebut. Erick Thohir berharap dengan adanya pemusatan latihan dan persiapan matang, timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik di lapangan. Sintayong sebagai pelatih telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Arab Saudi. Dalam latihan yang intensif, para pemain dipersiapkan agar mampu bersaing dengan tim-tim kuat di level Asia.